Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang hadir tatap muka di Masjid Al-Manar, terima kasih atas kehadirannya pada jihad kali ini. Saya juga ingin menyapa ini yang hadir di Zoom, di tatap maya. Biasanya ini yang hadir dari berbagai kota di Indonesia. Assalamualaikum dari Yogyakarta, Bekasi, Batang, Jakarta, Kabupaten Tasik, kemudian juga dari Bandung. Biasanya ada sekitar 15-20 orang yang mengikuti melalui jamaah Jumiyah begitu. Terima kasih juga kepada jemaah Jum yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah Bapak dan Ibu, kita buka pengajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebagai pengantar, alhamdulillah pada pekan kemarin kita dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya diundang ke Pangandaran oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat untuk mengikuti resepsi Milad Muhammadiyah yang ke-109 tingkat Jawa Barat dan mengikuti rapat pimpinan wilayah. Kami sebelumnya tidak diberitahu, ternyata ada sesuatu yang surprise bagi 3 PDM, yaitu PDM Kabupaten Bogor, PDM Kabupaten Cirebon, dan PDM Kota Tasik. Di sesi pengumuman yang diberikan oleh Bapak Bupati Pangandaran, Haji JJ, alhamdulillah oleh pembawa acara diumumkan PDM Kota Tasikmalaya sebagai PDM unggulan di Jawa Barat. Ini semua Bapak dan Ibu tentu bukan kerja keras sendiri, bukan hanya kerja keras Pak Sari, Pak Arif dan kawan-kawan, tapi adalah berkah sinergi dan kerjasama kekompakan semuanya, baik PDM, PCM, PRM, Ortom, AUM, dan warga serta simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang kedua, kita juga mendapat kabar baik, kader-kader Muhammadiyah pelan-pelan tapi pasti ada yang sudah menjadi doktor, ada yang menjadi kandidat doktor, dan juga ada yang baru masuk program doktoral. Saya sebut yang kebetulan di sini hadir, sudah ada yang menjadi doktor, yaitu Dr. Cecep Bagja Gunawan. Terima kasih Pak Dr. Cecep. Kemudian Dr. Mangun, sudah hadir Dr. Mangun? Belum. Kemudian juga ada yang kemarin telah lulus dari 1000 orang, diseleksi menjadi 100 orang, dan terakhir diseleksi menjadi 15 orang. Kuliah LPDP dijamin semuanya, biaya hidup, biaya makan, biaya segala hal termasuk biaya pendidikan di PT IKI Jakarta. Program studi ilmu tafsir, yaitu Bapak Asep Muhsin LC. Alhamdulillah beliau merupakan wakil mudir pesantren Amanah, lulus kemarin pada hari Ahad, 15 orang dari 1000 orang. Kemudian yang kandidat doktor Bapak Elpan Panhas di UIN Yogyakarta, Bapak Zainal Mutakin di UIN Bandung, Bapak Alfad Habibi di UPI Bandung, Pak Apep di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan juga tidak ketinggalan ibu-ibunya, Ibu Aisyah, ada Ibu Sunani yang sedang menempuh program doktora di UIN Purwokerto. Bapak dan Ibu, ini semua tentu merupakan kebahagiaan bagi Muhammadiyah. Mereka semua yang sudah menjadi doktor, calon kandidat doktor, yang baru masuk doktor sudah berkiprah di Muhammadiyah dengan sangat baik. Apalagi nanti kalau sudah menjadi doktor, mengikuti jejak Pak Cecep dan Pak Mangun yang sukses membantu Muhammadiyah untuk memajukan Muhammadiyah ataupun PDM Kota Tasikmalaya. Sebagai rasa kebahagiaan kami, tasyakur bin nikmah, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Allah, 2 diantaranya yang telah saya sebutkan tadi, maka disilahkan kepada Ketua PDM Bapak Haji Sarif Hidayat
untuk menyampaikan atau menyajikan materinya. Disilahkan. Aja punten dina aya sana. Puntennya ya. Pasal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Syukur yang pertama, ini speaker jadi enak sekali. Ya, sebenarnya sakit kuping kalau ceramah jelas. Sekarang, tidak sesuai ini. Jadi yang beli payah untuk toa, yang beli payah untuk ini pada putus. Itulah yang berkemajuan, diperbaiki. Itulah amanah berkemajuan. Bersyukur kita kepada Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan dan kemuhammadiyaan. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma amin dengan dia. pelanggan BPS kapasitas 5.000
kentut, batal wudu saya. Ternyata kentut, jadi batal kan? Semua manusia mati. Syarif manusia, jadi syarif juga mati. Itu si logistik itu. Jangan seperti buzzer-buzzer. Ketua MUI, pengurus MUI ada yang ditangkap polisi. Oleh karena itu harus dibubarkan MUI. Nah, itu si logistik yang tidak betul. Ya. Saya jadi bikin analogi yang lain. Banyak partai yang jadi menterinya korupsi. Harus dibubarkan partainya. Kalau begitu bubarkannya partainya. Kenapa dibubarkan? Banyak partai Anda itu banyak korupsi, bubarkan saja. Ini satu orang belum tentu salah, baru terdakwa, baru disinyalir ada keterkaitan dengan organisasi tertentu, kemudian diramaikan supaya dibubarkan. Begitu analogi yang salah. Tadi juga saya sampaikan bahwa kalau kentut batal wudu saya. Kalau saya tidak kentut, nggak mungkin juga batal, karena batal wudu itu bukan hanya kentut saja. Ya, gitu. Logika mantek. Yang kedua sudah tadi Anas bin Malik ya, bahwa takwa itu meliputi antara lain ayat kalau Yusa, Ayush kalau Yudbar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ada wadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Sama itu diperbandingkan antara kufur itu dengan syukur. Banyak itu syukur itu. Yang setelah sholat wajib juga kita disunatkan untuk membaca Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33. Itu biasa kita amalkan. Kemudian dalam surat An-Nahl surat 16 ya, ayat 78 Allah juga berfirman bahwa penciptaan atau kelahiran manusia itu atas program Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ibu-ibu saharung ngaluarkeun murang kali tina patungan ibu. Allahnya wallahu Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu. La ta'lamuna syai'an. Keterangan naon. Beda dengan cak-cak, bila keluar lari dia. Karena kalau tidak itu dia dimakan oleh ibunya. Nah, ada juga sekelompok laba-laba kalau lahir cepat naik ke punggung ibunya karena dimakan. Kalau ular dibiarkan, melahirkan sudah dibiarkan, hidup sendiri. Tapi kalau manusia enggak kan, 1-2 tahun masih dalam pengasuhan menyusu. Nah. Jadi kelahiran kita itu kata Allah harus disyukuri. Bahkan kalau merefer ke surat 22 ayat 5, Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin." Hei manusia, kalau kamu merasa ragu dalam hari ba'as, kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, dari tanah, nutfah, alaqah, mudghah, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin, sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna itu harapan kita juga. Kemarin di IMF mengadakan acara itu untuk ketunaan, apa yang kita sebut tuna netra, tuna rungu, tuna bicara,
tuna daksa, tuna grahita. Tuna grahita itu mentally retarded, ketunaan, disability. Tapi orang Muhammadiyah tidak sanggup mengatakan disability karena banyak tersinggung orang tidak mampu, makanya difabel. Kemarin ada pertemuan talkshow mengenai difabel di Untas. Itu Muhammadiyah sudah biasa bekerja dengan itu karena Muhammadiyah sudah maju ke depan, sudah memikirkan itu, makanya ada LSP, sekolah luar biasa. Disingkat sekarang namanya difabel, disability. Sama aja difabel sebetulnya, cuma disingkat supaya tidak penyandang cacat. Itu orang tersinggung, ketunaan juga tersinggung. Jadi Muhammadiyah pakai difabel. different ability, kemampuan yang berbeda. Jadi kita dilahirkan itu menurut Allah sendiri ada yang mukhalaqatin wa ghairu mukhalaqatin, ada yang sempurna penciptanya dan tidak. Mungkin ada yang swing, ada yang jarinya 3, ada yang 6, itu tidak ada kakinya. Ini sudah betul dalam Al-Quran, kita sudah tahu. Ini sebagai cobaan saya dari Subhanahu wa ta'ala. Nah gini normal kita ini lahir wa nukhriju wa summa nukiru bil arham manasya ila ajali musamma, summa ditetapkan di rahim pada jam waktu yang sama 9 bulan. Nah, itu dalam kandungan, dan dalam proses itu saya pernah mendapat latihan gizi di Jogja dulu. Ada seorang dokter John Roth namanya yang menerjemahkan buku Preventive Medicine in Developing Country, menjelaskan bahwa dia ahli gizi, mengatakan bahwa proses dalam perut yang kita tidak tahu tadi itu diterangkan oleh beliau menurut ilmu kesehatan. Jadi dari pertama kali sudah mengundang ilmu. Quran itu bukan teori, buku-buku teori, tapi isyarat-isyarat keilmuan. Ya, kata Profesor Quraisy, Quran itu bukan buku ilmiah, tapi banyak isyarat-isyarat ilmiah. Seperti Bintu Robin, gimana menerangkannya? Susah itu kalau tidak belajar biologi. Bagaimana menerangkan bahwa manusia terdiri dari tanah? Ya kalau Nabi Adam gitu, Nabi Isa juga pernah membuat burung-burungan dari tanah, bertiup hidup. Bagaimana kan kalau kita belajar biologi, belajar ilmu hayat gitu, tahu. Saya baca pidato guru besar dari UPI, ya, Profesor Emo Sultama mengatakan bahwa kenapa Allah mengatakan menfirmankan bahwa manusia dari tanah? Kenapa apa hubungannya dengan kita? Kan kita dari sperma, laki-laki. Mibenisul wibat toroim dari surat Torik. Ya. Beliau katakan bahwa sperma dan ovum dari perempuan itu yang keluar tiap bulan. Jadi ada kandung telur, setiap bulan keluar kelompatan, namanya Gravian Follicle, keluar masuk ke rahim. Kalau ada sperma dari laki-laki masuk lihat vagina, masuk ke rahim, bertemu jutaan sperma tapi satu telur, hanya satu yang unggul. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu adalah asalnya manusia unggul karena sudah bisa membuahi telur, yang lain mati semua. Jadi kalau jadi pecundang itu sudah keluar daripada hakikat penciptaan kita. Semua kita unggul, dari jutaan sperma kita yang jadi manusia dari satu telur. Jadi sekarang jangan keokan ya, karena kita bibit unggul sebetulnya bisa mengalahkan jutaan teman-teman kita yang sering semprot itu satu konsumsi jutaan sperma bahan itu ya cai subuh. Nah, kalau saya sperma masuk ketemu terjadilah konsepsi pertemuan sperma dan ovum. Kalau punya suami, kalau tidak punya suami bisa juga. Asal ada seksual intercourse, tidak pakai bahasa Sunda supaya tidak jorok. Kalau seksual intercourse mau ada suami atau tidak terjadi pembuahan. Sok aja gini, alhamdulillah saya tugas lagi gitu. Bulan itu rutan.
Pertama satu-satunya contohnya Nabi Isa, Nabi Isa. Jadi kalau tidak ada pembuahan, pada wanita itu sudah subur, dinding rahim menebal endometriumnya. Kalau tidak ada pembuahan, rontoklah. Jadi datang bulan, menstruasi namanya. Ya, syukurlah orang Rusia ke bulan, orang Amerika jalan-jalan di bulan. Ibu Indonesia bulan yang datang sama kita, datang bulan sudah. Nah, kemudian Tuhan tiplak keluarlah sebaik-baik. Coba perhatikan, Allah mengeluarkan kita dengan keadaan seperti kita. Dalam surat At-Tin dikatakan bahwa kita adalah sebaik-baik makhluk. Insan yang sedang takwim, bisa ditakwim itu adab-adab yang bagus, bukan rupa saja, tapi struktur manusia yang bagus. Apa strukturnya? Wah, luar biasa, fisikal. Dari fisik saja ini kan banyak sistema di sini. Sistema urineria, alat untuk dari ginjal, proses ginjal sampai keluar kencing. Itu satu sistema. Kalau berkata subsistema boleh, tapi satu sistema. Dalam pelajaran anatomi mengatakan sistem urineria, sistema respiratoria. Ini sistema juga dari lubang hidung ke sini, lubang hidung, lumen, ke konha, lari ke paring, ke bronchus, ke trachea, sampai ke alveolus. Itu sistema digestif, sistem pencernaan dari mulut. Ada gigi menghaluskan makanan. Ada ludah itu saliva namanya, sudah mengandung enzim-enzim untuk masuk makanan. Kemudian membasmi makanan, menghangatkan makanan, dan untuk menelan supaya bisa. Coba itu harus dipikirkan. Kan kita tidak berpikir. Dagar sate itu goncong, tidak dipikirkan. Kalau itu terjadinya bermacam-macam enzim di sini. Terus proses menelan, semua otot di sini. Coba kalau tidak bisa menelan, ada kejadian orang tidak bisa menelan. Itu hanya kenikmatan yang kita sadar itu. Soal udara saja, musim corona, ada orang Portugis menangis, orang tua menangis, waktu harus bayar sekian euro. Kenapa menangis? Nggak punya duit? Bukan. Saya seminggu ini sudah harus membayar sekian juta euro untuk bayar oksigen. Sedangkan hidup saya sekian tahun, berapa hutang saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nangis dia. Nah, kita senang aja kan. Nah, menangis karena dengan sekian hari saja saya harus bayar sekian untuk oksigen saja. Kalau saya kepala dinas sosial, kalau dihitung bayar oksigennya 500 juta untuk oksigen saja, 3 bulan di oksigen. Sedangkan dari Allah berapa kita mengkonsumsi oksigen? Kan tidak bayar. Biasanya Allah itu yang umum itu tidak bayar. Udara, uyah, seperti mahal. Tapi yang mobil, bensin mahal, apa-apa. Untuk seorang kurang punya duit. Nah, gitu. Terus masuk ke lambung. Di ada esophagus, masuk ke ventricle, lambung. Di lambung itu wah, ada ACL ya, acidum chloricum, dan enzim-enzim yang lain. Untuk menghancurkan hidrat darah, lain enzimnya. Untuk menghancurkan protein, lain lagi. Untuk menghancurkan lemak, kita punya empedu, mengeluarkan zat yang keluar dari empedu. Ada urobilin, bilirubin situ. Kemudian untuk menghancurkan, untuk merubah gula daripada glukosa menjadi glukogen, ada pankreas, mengeluarkan insulin. Kalau pankreasnya rusak, gulanya tinggi, tidak bisa merubah glukogen jadi glukosa untuk dibakar, sakit kencing manis. Wah, banyak itu. Ada fungsi hati juga ratusan, bukan hanya satu. Kidney, ya apa itu? Ginjal, itu luar biasa juga. Menyaring kotoran-kotoran mana yang harus dibuang, yang diambil. Kita kan terima jadi, tiket per granted. Minum air, makan pedang, makan ketupat, makan tahu, sudah urusan sini saja kita. Sering sini Allah yang mengerjakan, bukan kita. Terima jadi, ini jadi tenaga, ini mengajar sel-sel yang rusak, ini menahan. Sistem lain adalah kelenjar limfe, getah bening. Itu juga diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dipati lele, jenuh dia. Kenapa gitu? Ini sengaja pertahanan supaya
Racun itu tidak sampai ke otak, ditahan di sini. Sesekelen itu orang Sunda. Nah, sesekelen. Jadi kalau dipikirkan ruwet lah. Makanya seorang ahli anatomi setelah itu dia masuk Islam, begitu rumitnya itu mendengar, ya, datang ke sini ada lubang ini, ya, ada gendang telinga, masukkan ke sanggurdi, itu landasan sanggurdi, sampai ke saraf kuping, masuk ke otak, bisa mendengar, bisa membedakan kata-kata dan sebagainya. Kalau yang tuli biasanya dia bisa mendengar, dia diam. Tidak bisa ngomong, bukmun. Kenapa? Tidak bisa meniru karena tuli. Kita bisa mendengar, bisa bekerja, bisa berbicara karena ini sehat. Jadi apapun kalau disyukuri banyak. Kata Allah dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Aku sudah berikan apa yang kamu perlukan, yang kamu minta. Jadi tidak diminta, aku sudah dikasih Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu melahirkan, tidak ada yang minta proposal. Ya Allah, ngedua, berikan air susu untuk anak saya. Jarang, mungkin ada yang, tapi jarang. Keluar saja itu susu, ya, makin bengkak tetenya karena minum air susu. Tadinya tidak bengkak, jadi bengkak, sehingga behangan ijinya dipegat. Kalau bagus minum putumu, ya kalau baca cimenting, kamu bisa lagi depresi. Sudah datang susu, ribut orang kesehatan, dokter anak-anak mengatakan bahwa berapa bulan minum susu? Oh, sampai 6 bulan, 2 tahun, kembali ke 1 tahun. Sekarang ada 4 bulan tanpa apa-apa. Akhirnya kembali lagi 2 tahun. Kan sudah dalam Quran, wal walidatu yurdina aulahunna hawlaini kamilaini ma'runa yutimma radha'ah. Sudah 2 tahun kata Allah. Putar-putar teori ini. Akhirnya kembali lagi kepada. Jadi itulah agama Islam berkemajuan itu. Ilmu pengetahuan belakangan datangnya. Padahal sudah mengatakan bahwa wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini ma'runa yutimma radha'ah. Bagi ibu-ibu yang menyuburkan 2 tahun itu disusukan, ya. Jangan tidak menyusui. Ada yang mengatakan nggak ada takut lepet. So ini itu bukan budak anggar, ini melepet. Di WHA, ngonsor nagahan. WHA itu nyungsep. Kawan saya minat raja orang ini ke lapang tenis dengan istrinya mengatakan, Pak Syarif saya nakir pun bojo parawan resep nyungsep gunung 2 kalapang gading papasangan. Ketemu putih di toilet lampu. Akhirnya baca data ayat si gambar tabak ya wes atau si gambar renok. Kalau kita cadang kapan bojong segera kumpulkan agar berair. Gitu. Jadi datang 2 tahun lagi. Kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun gigi istri sudah lengkap. Setiap 2 lengkap, maka makin kering. Tidak ada proposal. Beda dengan Kepemkot kalau bikin proposal. Muhammadiyah, pemuda bikin proposal 1 juta aja, paling datang 500 atau 100. Atau jadi diberi sama sekali. Allah itu mengatakan wa'ataku min kulli ma sa'altumuh. Aku berikan apa tidak minta. Jodoh pun sudah ditentukan. Payon desake, kes kasek. Ya. Orang lebih sari. Pasti banyak yang cantik lebih sari. Kenapa tidak milih orang lebih sari? Istri juga cantik, orang Tasik. Kenapa dia orang Tasik? Yang ganteng banyak di Tasik. Yang cantik di lebih sari banyak. Tapi kenapa ketemu di sini? Kan sudah dijawab di wamin ayatihi kan? Wamin ayati dari sebagian ini. Sebagian ayat Allah itu ada jodoh. Itu sudah disiapkan. Sebagian ulama mengatakan begitu lahirnya sudah jodoh sudah ditentukan. Jangan-jangan manusia, binatang juga. Pohon-pohonan surat Yasin juga ada pasangannya. Itu begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selanjutnya wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Surat Ibrahim itu dibaca dari ayat 28 sampai. Tolong dicek Pak Arif itu susah. Oleh karena itu, karena banyak nikmat yang diberikan, maka Allah berfirman wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Tidak akan terhitung. Memang tidak akan terhitung, tapi bukan berarti jangan dihitung. Cuma kalau dihitung tidak akan terhitung.
Ibu-ibu sekalian, tadi wallahu a'lamu min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa idza sama'a absaru wa bidana lakum tashkurun. Jadi setelah kedatangan mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, dan hati untuk berpikir, kata Allah gunakan itu sebagai alat syukur. Jadi kalau kita ke pengajian ini, ibu sudah berarti bersyukur juga, ibu teh, ya, bapak juga, saya juga kesini bersyukur karena alat kelengkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala digunakan karena bersyukur itu kata Imam Mahduri kalau tidak salah dalam Jawahar Maknun benar Pak Arif. Imam Mahduri mengatakan syukur itu sawabi bersyukur itu menggunakan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang menginginkan memberinya. Itu. Jadi mata gunakan untuk membaca, untuk investigation, untuk eksplorasi, untuk studi. Itu bersyukur gitu. Apa saja pelajaran yang bermanfaat, semua juga bermanfaat. Kuping juga digunakan untuk yang bermanfaat, hati juga diberi yang bermanfaat. Itu tanda bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya baca alhamdulillah dan kemudian bersyukur seperti tadi, tapi kita berbuat sekarang juga, berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim mencari ilmu, mau ketemu dengan saudara itu bersyukur juga. Nah sebaliknya kalau digunakan untuk sebaliknya, nah ini yang salah. Paru-paru harus diberi asap, nah itu tidak bersyukur. Baca juga surat Ibrahim itu. Alam tara alladziina badalu liman kufra wa halu qaum daral babat jahannam yaslam misal qarar. Ada orang-orang yang badalu nikmat Allah kufra, menukar nikmat itu dengan kekufuran. Nikmat apa? Saya jadi pejabat, jadi wali kota, dikasih baju, dikasih gaji. Sebelum kerja sudah dikasih gaji saya. Untuk malam dijaga polisi, tiga shift. Pagi-pagi ada polisi 4 orang. Malam polisi juga. Jadi bisi ayah siku si wulu galagah gagana mau namu kerja tetap memeh saya mati, polisi dulu mati. Kurang apa? Pakaian seragam, tapi kemudian dimana menindas seragam polisi, seragam tentara, kenyingsi antara rakyat, duit dari rakyat, tapi kenyingsi antara rakyat. Nah ini yang menukar nikmat menjadi kekufuran itu. Pakaian itu dengan seragam dengan CMM itu untuk melindungi rakyat, tapi akhirnya untuk menakut-nakuti rakyat, untuk memberas rakyat, berbuat sewenang-wenang. Nah itu yang menukar kenikmatan kan? Itu surat Ibrahim masih. Alam tara alladziina badalu nikmatallahi kufra wa halu itu luas, tapi itu aja yang paling pendek menukar. Paru-paru mestinya bersih, kasih udara yang bagus. Pakai ini juga ada menyaring, tapi pakai asap oleh kita. Itu dalam dialog kan orang pabrik rokok itu nanya sama bosnya, bos bikin rokok ya, iya. Dapat keuntungan ya, bos merokok tidak. Keluarga bos berarti tidak. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belenggu untuk bisa maca. Nah kalau di situ merokok membayar hipertensi kan, wah, darah tinggi, kanker, wah penyakit berat-berat itu, merusak janin, impoten, bukan impoten penting, impoten begini, nanya jam 6 atau jam 7, bisa cuma kendang lebih ke 11, itu impoten, itu rokok. Tak senang, saya mah dokter kan bisa macam, itu pakai promosi, ada lubang di sini, dari kanker tenggorokan, lari. Kasihan, ada dulu. Ya, saya sering pidato ya, setelah masih kalau bisa merokok bagus juga. Sering seloroh mungkin berkali-kali saya sampaikan bahwa ada manfaatnya tuh, ada merokok itu manfaatnya. Hiji tara kebangsaan mulut. Dan ada yang yang batuk betul, bangsa itu can HS ini, balik dari ke jam 2, can sarewai sini, sama juga bangsa. Kedua tertulis di udang anjing, sebelum di udang anjing edan, senang, sesak nafas, anjing paling siruk, nggak bisa misalkan jawab batuk. Itu ada cerita lagi di kawan saya, ya di Lampung.
ada kiai. Puntennya bukan jadi udut, bukan menyerangkan soal kesehatan paru-paru. Kalau sudah merokok, masyita. Kalau mau silakan aja. Cuma sebenarnya kan ada kiai di Lampung, belakang rumahnya ada kebun subuh, kebun tiwu, kebun ganas, macam buah-buahan. Suatu saat laporan santrinya, Pak Kiai tiwas, ada tiwas, rusak kebun semua. Kenapa? 10 orang babi datang semalaman, hancur kebun. Semua habis. Ada yang sisa, apa? Pohon tembakau. Kurang kelihatan. Oh, jadi bangun kenyamungan kalau macam itu ayo dari atas. Gitu. Nah, mata juga harus dipelihara sebagai rasa syukur dan sebagainya. Tadi sekalian, ada beberapa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, yaitu kena waktu jam berapa ini? Si penyangga ya? 20 menit Pak. Berapa? 20 menit lagi. Berapa? 20 menit. Oh, masih ada ya. Ini ada beberapa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala samping bersyukur itu. Jadi ada perintah syukur dengan zikir tadi dekatkan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina nudkila dzikran katsiran wasabbihu bukratan. Kalau kita perhatikan, maka setiap ibadah yang kita kerjakan ada pesannya. Jadi agama itu ya syariat, ada perintah, korban, ada ritual, contoh dari Rasul, dan operasional. Jadi setiap perintah sholat, perintah melaksanakan syariat, ada contoh how to do, how to practice, dan setelah itu so what next setelah sholat dan saum itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan menyampaikan kenapa harus saum, apa perintah saya tidak, tapi pelaksanaan juga tidak akan saya kira sudah biar. Tapi setelahnya itu, dan surah 4 Allah berfirman bahwa ini adalah asbabul wurudnya, ditujukan untuk orang-orang yang sholat haud, ya. Tapi kita tidak membahas soal kenapa dalil itu diturunkan, tetapi yang umum saja. Ibaratnya bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang umum saja. Jadi ada perintah setelah sholat, pesan dari Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qadiyatumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubikum. Itu setelah sholat. Padahal sholat itu zikir. Coba lihat. Ya, surah Toha 14, Allah berfirman, innani kata Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sholat itu untuk zikir. Kan itu perintahnya. Tapi kenapa tadi setelah sholat fa'idha qudiyatumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junub. Setelah selesai sholat zikir. Tadi sholat zikir, kenapa suruh zikir lagi? Nah, ini untuk menjaga efek dari sholat itu supaya antara lain bisa tahan dari fahsya wal munkar. Ya. Kalau dikir ke pasar tidak akan curang, ke kantor tidak korupsi. Itu yang korupsi itu yang paling berat itu jadi pejabat. Kemarin ada pertemuan di Kapolres ya, ada kiai kumpul semprong ketua, lain kiai kaleng-kaleng yang bagus jabatan 2 jengkalannya, cuma pada ketua ngomong sama saya, kita majudinya kuat kan terus kuat. Wah, jangan nggak menyuruh saya maju lagi dari wali kota. Enggak, saya sudah dari wali kota yang lebih tinggi lagi, wali kota Muhammadiyah. Belum gaya, saya sudah bisa nyaman saya begini. Kunaon, godaannya banyak dari wali kota itu. Kalau setan ngodonya 4. Itu udah dialog setan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta izin bantu dia ila yaumil yub'atsun. Izinkanlah saya untuk mengganggu anak-anak sampai yaumil yub'atsun, sampai hari ba'ats. Pada minal mudhari kata Allah, kamu dapat diberikan kesempatan. Tsumma ladiyannahum, aku yang ini setan ini, aku akan
akan datang mereka akan Adam itu min baina aydihim, dari depan, min khalfihim, dari belakang, min aymanihim, dari kanan, wa shimalihim, dari kanan. 4 setan itu. Tapi kalau jadi rupata, bukan 4 saja, tambah dari atas dan dari bawah. Dari penjuru angin nanti, dari belakang ada anak istri, di bawah anak tua, dari bawah di atasan. Atasan bisa mengganggu, bisa. Berapa dapat DAK? 1 miliar, saya tambah 5 miliar, tapi ada sekian persen. Itu godaan kan? Berapa dapat 1 triliun untuk APBD? Saya bisa 2 triliun, 3 triliun. Kita dengan DPR, dan kemudian ke Departemen Keuangan bisa, tapi berapa persen? Nah, itu ada under table transaksi di bawah meja, tukar tambah, boleh tambah, tapi ini juga ngasih. Nah, itu godaan dari atas. Banyak yang kena itu. Saya juga hampir dulu, kan ada anggota DPR ke saya, Pak Cenay, ya benar kita kira, oh siap itu, cuma bisa bilang, kira berapa persen, gitu. Itu waktu saya datang ke hotel Sultan, ternyata setelah itu yang anggota DPR itu kena, orang Makassar, saya tidak sebut namanya. Jadi saya ciut lagi, terjadi Allah menyelamatkan saya. Kalau jadi kena juga saya. Kena penyakit umum itu, godaan dari atas. Doa dari bawah juga. Dari penjuru angin, itu di sisi tinggi banyak itu pemborong-pemborong. Maju Pak, ini saya kumpulkan dana untuk ke atas. Ya. Tapi enggak cara abdi. Ini teman-teman yang dapat borongan itu ini hasil urunan. Siapa yang enggak mau? Bapak kebagian 30%, keuntungan habis 10%, dari 1 triliun itu kan 100 miliar, Bapak 30%, 3 miliar saya dapat. Harusnya itu. Jadi godaannya yang kuat semua, nggak kuat datang ke istri saya. Bapak nggak disumpah demi Allah tidak akan menerima apapun dari siapapun yang patut diduga bahwa pemberian itu ada hubungan dengan jabatan saya. Istri mana? Pemajikan. Mereka mau jauh, jadi aku mau mana? Istrinya sehat, bagus. Mau apa? Pak, nggak mau. Bapak tadi mengambil dengan amanah. Ittaqullaha bin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu itu mengambil istri dari bapaknya itu dengan amanat Allah. Kenapa dia begini? Tidak tersinggung. Kajian depan saya tapi kagak pengen. Nah, istri solihah, tapi rada hese ya. Allah, alhamdulillah, yang milik saya. Yang tiba itu, yang pulang masih gede pelang becak. Ini boleh seperti ini. Jadi setelah sholat ingat terus gitu. Jadi yang mengurangi timbangan itu bukan di pasar saja, di Pemkot juga bisa. Misalnya pengaspalan, sering jadi kasus ini. Asal hotmik itu 5 cm. Ini jalan berapa bentangannya? Dari Ladu sampai ke Hotel Lingajaya, berapa kilometer persegi itu? Sekarang kita curi sedikit saja, setengah senti, dari 5 cm, jadi 4,5 cm, setengah senti, sekian, kalikan sekian kilometer, jadi berapa uangnya? Nah, itu mengurangi timbangan itu. Au bijana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Au bil qisti. Ya, terjadilah penyakit. Jadi dalam dulu itu nabi-nabi yang dulu itu penyakitnya satu-satu. Nabi Suhaib kurangi timbangan. Yang lain-lain Firaun, ala biladi gumede sebenang-benang. Terus Nabi Soleh dikasih peringatan sapi mentah kalah dibunuh. Semua juga gitu. Nah, ini penyakit-penyakit zaman Nabi itu sekarang ada semua di kita. Mengurangi timbangan ayah, Nabi Lut LGBT ada, jadi lebih berat dakwah itu sekarang itu. Karena penyakit kumulatif dari zaman Nabi-Nabi dahulu sekarang berkumpul semua. Ini makin berat. Ya. Ada aja celahnya, termasuk yang dari Muhammadiyah kemarin ya. Lihat, ini korupsi kebijakan. Karena korupsi itu kan kebijakan. Kebijakan itu apa? Menurut Thomas Stein dalam bukunya
understanding public policy. Kebijakan policy adalah whatever government choose to do or not to do. Ada pasal yang memberatkan Muhammadiyah, pasal 50 nggak salah. Jadi kalau itu penanganan kekerasan seksual di kampus, bagus judulnya, bagus. Tapi di dalam ada pasal yang apabila mahasiswa itu berseksual intercourse sama lain tidak bisa diperkarakan, asal suka sama suka. Nah ini kan artinya membolehkan seksual intercourse di luar pernikahan. Itu yang memberatkan Muhammadiyah. Itu bagus tujuannya, tapi ada celah begitu. Dari kembali lagi seperti zaman jahiliyah dulu. Kita itu sudah pintar. Orang jahiliyah juga bukan masalah bodoh ya. Jahiliyah juga kan pintar. Lebih dari kita, lebih dari saya. Orang zaman Nabi itu kan sudah banyak perdagangannya di luar negeri, bukan bilateral, multilateral. Lila bikar syai'in Nabi bihir tasyita wa sayy. Ada satu hotel dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, namanya Arab Hotel. Ada ayatnya, baiklah bahaya. Waktu ketemu depan Arab Hotel. Nah itu Arab tenang. Ada apa ini? Ini merujuk ke surat itu. Lila bikar syai'in itu. Ternyata orang Mekah dulu itu yang disebut jahiliyah, perdagangannya sudah ke San'a, ya, di mana? Di Yaman, ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, ke Sam, yang sekarang dari Yordania. Sekarang pecah-pecah lagi pada negara-negara kecil. Jadi sudah begitu perdagangan mereka, padahal jadi itu zaman jahiliyah. Apa yang jahiliyahnya? Ya jahiliyah sekarang menganggap permen Kemdikbud seperti begitu. Jahiliyah lagi karena kembali lagi ke zaman dulu, membolehkan atau pembenaran atau semacam membiarkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Terus dari segi citizenship, kan di Mekah itu sudah berbagai bangsa. Ada Suhaib al-Arumi, orang Rom itu rambutnya pirang. Suhaib al-Arumi, orang Habasa, itu Bilal bin Rabah, orang Afrika. Kemudian ada orang Iran, Salman al-Farisi. Jadi sudah multi bangsa di situ. Tapi sebut bodoh, karena itu bikin aturan-aturan seperti itu. Sekarang juga sering pembodohan. Seorang yang berempat tinggi, saya tidak akan sebut namanya, mengatakan agama itu sama. Itu kebodohan kan itu. Bisa terperangkap, Sami agama tinggi lagi. Sama Pak Etawi, seorang jenderal pangkatnya tinggi, mengatakan agama itu sami. Bahkan saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia aja, karena Tuhan itu bukan orang Arab. Luar biasa. Jadi ini bisa meracuni terus, bikin kegaduhan seperti itu. Mestinya cerdas, tapi kan tidak cerdas. Menyebutkan Tuhan itu bukan orang Arab, jadi tidak seimbang Tuhan dan orang. Jadi Tuhan itu orang, kan gitu. Bahasa namanya sendiri bahasa Arab, ganda satu. Abdinan Warahman. Tapi namanya tetap Arab. Tapi saya berdua pakai bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan orang Arab. Orang mana tuh? Ini bikin kegaduhan aneh-aneh. Jadi banyak sekarang itu. Kadang-kadang kita pusing gitu. Belum lagi perbandingan-perbandingan yang tidak apple to apple. Mana yang populer, Nabi Muhammad atau Presiden Soekarno? Konteksnya apa gitu. Kode itu lebih bagus daripada cadar, dan suara kidung lebih merdu daripada ada. Gimana? Perbandingan tinggal ya. Durian dari Medan sama nikmatnya dengan kerupuk sambal dari Cipatujah. Jauh gitu. Nah ini pekerjaan banyak jahil sebetulnya, dan tidak usah disampaikan karena itu kan bikin gaduh saja. Dan kita merasakan bahwa tidak ada keakraban berbangsa sekarang, apalagi dipelihara. Kalau ada penguasa yang dikritik, untuk ada buzzer itu. Kapan diselesaikan seperti itu? Katanya harus ada persatuan Indonesia, tapi dibikin supaya. Kalau saya bandingkan sama dengan zaman Fir'aun itu. Surat 28 sudah tahu, surat 28 surat Al-Qasas ayat 4.
Inna Fir'auna ala berarti Fir'aun itu semenang-menang. Wa ja'ala ahlasya, kan kemudian penduduknya menjadi golongan-golongan, dipecah belah, dipilih supaya apa? Supaya gampang kan? Zaman Belanda juga gitu. Dipraktekkan juga oleh Amerika. Orang Kuwait itu tanah minyak di Ramlah dicuri oleh orang Irak. Orang Irak itu dicuri oleh orang Kuwait. Maaf, serang saja. Sudah diserang, Kuwait minta tolong ke Amerika. Akhirnya Irak yang digebuk. Begitu. Dipecah dulu, baru dikuasai. Itu kan politik begitu. Kejahatan politik begitu. Dan lain sebagainya, termasuk penguasaan alat kelengkapan. Kan kita mengenal separation of power, distribution of power, eksekutif, legislatif, yudikatif, dipisahkan itu punya kekuasaan masing-masing. Tapi kan sekarang bercampur, jadi ada check and balance. Karena anggota dewan, kepala ketua partai jadi menteri. Kalau ada dewan yang ngomong, tuh bereskan situ, lah sini ngomong, ya publik, nggak ada yang ngomong. Padahal tugas DPR itu adalah watchdog, anjing penjaga. Yang maling ya biasa gitu, nggak bohong, terjadi. Mestinya begitu. Sekarang berjamaah maling, rusak sekali. Nggak bisa. Aduh, saya mau kembali lagi kepada pokok pembicaraan, tapi waktu sudah habis. Lain kali saja ya. Lebih baik tidak selesai, baik kita gantung denge. Jadi yang penting kembali kepada bersyukur. Kalau punya jabatan, bersyukurlah dengan jabatan itu. Punya baju seragam, syukurlah dengan seragam itu. Apalagi dari rakyat, jangan dipakai untuk sebaliknya. Ya, menakut-nakuti rakyat, memeras. Kan yang Fir'aun tadi, ala birani, wajah ala syi'a, kemudian ibu kemudian memeras. Banyak kita diperas ini. Coba lihat, saya di PCR bayar 1,5 juta. Untuk kena sertifikat atau tidak, bayar 1,5 juta. Rubah jadi 1 juta. Rubah lagi jadi berapa? 900. Sekarang berapa? 300. Nah, kenapa jadi begitu? Ternyata nih peng-peng. Apa peng-peng? Penguasa merangkap pengusaha. Enak itu. Paling enak. Saya wali kota. Sekarang harus divaksinasi. Wajib vaksinasi semua. Vaksinnya saya yang beli. Modalnya saya. Laboratoriumnya saya. Alat suntiknya saya yang jual. Kan untung kumpul. Berapa triliun? Nah, bagaimana ngurusnya? Jadi temuan, siapa yang menguruskan? Karena oligarki. Apa oligarki? Ya ginilah, oligarki itu adalah suatu pemerintahan efektif, yang efektif dengan dikuasai oleh beberapa gelintir orang manusia. Apakah kekayaan atau kekuatan yang lain, tentara seperti itu. Ya, ya seperti Fir'aun itu, tentara juga istakbar ya. Wah, suka tutuluyan, siun kena pasal. Itu radikal. Padahal ini harus diterangkan karena Islam itu tidak radikal, rahmatan lil alamin. Ya, tidak radikal. Saya sudah sampaikan dulu itu saja. Waja'ala umatan wasaton yang diterangkan oleh 200 kiai di Jogja itu diterangkan itu. Di ayat lain, kana nasu ummatan wahidatan. Waja'alakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Diterangkan oleh itu. Ada 7 kriteria dan yang toleransi di dalamnya, kasih sayang. Islam itu begitu kan? Sampai ada dalam Yahudi dulu siapa yang membunuh satu orang seperti kaya seperti membunuh seluruh manusia. Dan siapa memberi kehidupan kepada seseorang seperti yang menghidupi seluruh manusia. Islam itu begitu. Nah, terakhir jadi diramai bahwa Islam itu punya ayat yang jahat, punya perang, boleh membunuh. Itu dalam situasi perang sama aja. Ya. Jangan terbalik-balik. Orang Islam hanya pasang baliho, diseret, diturunkan, pakai tenaga tank luar biasa. Anggota militer dibunuh, dia harus dirangkul, itu saudara kita. Orang bilang, apa saudara kita? Tidak ada saudara kita, tidak ada sejarah secara antropologis, tidak ada sosial antropologis, tidak ada. Tapi kita tetap begitu. Kalau orang kita, makanya kata Soekarno terakhir, kata Soekarno, saya gampang, aku gampang menyelamat penjajah, tapi kalian akan sulit karena akan berperang dengan bangsa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Haji Sarip yang telah menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan bersyukur. Sebelum ditutup pada beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak dan Ibu, PCM Bungur Sari saat ini sedang membangun fasilitas, salah satu fasilitas Masjid As-Salam, yaitu pembangunan WC dan kamar mandi. Rencananya karena kena gempa semuanya akan diratakan, akan dibangun dari awal, membutuhkan biaya Rp82.192.000. Sudah 2 hari yang lalu Lajismu Kota Tasikmalaya menghimpun dana, sampai hari ini sudah terkumpul Rp5.750.000. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang berminat untuk menginfakkan hartanya, silahkan datang ke bawah untuk ikut serta, berperan serta, mungkin kata Pak Sarip, tetik kefat membangun bersama WC dan kamar mandi Masjid As-Salam di Ranca Benem, PCM Bungur Sari, di Lajismu di bawah. Kemudian yang kedua, kita juga telah kehilangan kemarin ketika peresmian gedung Aisyah di Sukahmanah, hadir Ibu Ios, salah satu donatur, dan sempat mengobrol dengan Pak Haji Sarip. Ada informasi dari Pak Haji Endang Rahmat, kemarin Ibu Ios meninggal dunia. Kemudian juga Wali Kota Bandung ketika akan khotib di Masjid Mujahidin Muhammadiyah Jalan Sanjang, beliau juga meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah dan dimakamkan di Jalan Lengkong tempo hari. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sama-sama, semoga almarhumah dan almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madholahu waghsilhu bil ma'i wasaji wal barad wa nakkihi min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi wa a'id wa adahilul jannah wa idhu min adabil qurba min adabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bapak dan Ibu, ini tidak ada kaitannya dengan syukuran, meskipun ada juga yang bermakna kalau syukuran pasti ada makanan. Tetapi di Masjid Al-Manar kebetulan saja pada saat ini ceramahnya Pak Haji Sarip. Jadi setiap ceramah Pak Haji Sarip kebetulan PDM menyediakan soto. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, mohon dengan hormat setelah bubar atau setelah ditutup tidak pulang terlebih dahulu untuk makan soto bersama. Bukan syukuran ini, tapi ini adalah seperti biasa saja gitu Bapak dan Ibu. Kebetulan momennya diterangkan tentang tasyakur bin nimah. Dan setelah ditutup, kami mohon kepada anggota PDM yang hadir, ketua majelis dan lembaga yang hadir, kemudian ketua PCM serta kepala saya disuruh Pak Sarip untuk membawa plakat penghargaan untuk dipoto bersama, nanti setelah ditutup untuk diabadikan. Kebetulan kalau gak salah kami mengundang 3 media massa yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ketiganya hadir untuk dipoto bersama sebagai ya kenang-kenangan saja. Pak Cecep dan kawan-kawan nanti tidak pulang terlebih dahulu, setelah sebelum makan soto kita berfoto bersama. Bapak dan Ibu, demikian pengajian hari ini. Semoga bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga